wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Seorang penyair memuji Nabi SAW dalam bait syairnya tentang mukjizat Isra dan Mi'raj ini. Wasaraita masral badri yasṭa'u musyriqan fil kainati fatanjalil dhalma'u wal masjidul aqsa alaihi minat tuqa hulalun wa min nuril huda la'la'u wal anbiya'u bibabihi qad syaqahum nahwan nabiyyi mahabbatun wa ridha'u ya sahibal mi'raji fawqal muntaha laka wahdakal mi'raj wal isra'u. Artinya engkau berjalan melintasi malam seperti perjalanan purnama yang berkilauan cahaya melintasi alam semesta, sehingga terhapuslah olehmu segala kegelapan. Masjidul Aqsa dihiasi dengan hiasan-hiasan takwa dan bersinar dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi berada di pintu Masjidil Aqsa, terbawa oleh rasa cinta dan ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, wahai orang yang diberikan Mi'raj ke atas Sidratul Muntaha, hanya kepadamu diberikan mukjizat Mi'raj dan Isra. Hadirin rahimakumullah, kebenaran terjadinya mukjizat Isra telah ditegaskan dalam nas Al-Quran dan hadis sahih. Maka wajib beriman bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Dan para ulama ahlul haq, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, para ulama ahli hadis, para ulama kalam, para ulama ahli tafsir, para fuqaha, semuanya sepakat bahwa Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi dengan jasad dan roh dalam keadaan terjaga. Dan inilah kebenaran yang wajib diyakini. Adapun tujuan dan maksud dari Isra adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat banyak keajaiban yang bisa dipetik darinya pelajaran dan nasihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di tengah perjalanan Isra keadaan mereka yang saat hidup di dunia tidak mau menunaikan zakat. Juga keadaan mereka yang malas melaksanakan sholat, mereka yang berbuat zina saat hidup di dunia, mereka yang minum khamr, dengan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam aku diperjalankan, yaitu malam Isra, aku mencium bau harum. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bau harum apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah bau harum dari Masyitah, tukang sisir putrinya Fir'aun dan anak-anak tukang sisir. Lalu aku bertanya kembali kepada Jibril, apa yang terjadi pada mereka? Jibril menjawab, suatu hari saat tukang sisir atau Masyitah menyisir anak perempuan Fir'aun, sisirnya terjatuh dari tangannya. Lalu dia berkata sambil mengambil sisir yang jatuh itu, Bismillah, dengan menyebut nama
Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan dari Masyitoh, tukang sisir tersebut, anak perempuan Fir'aun bertanya, ayahku. Dia mengira bahwasanya ayahnya adalah Tuhan. Lalu tukang sisir ini menjawab, bukan, akan tetapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Anak perempuan Fir'aun kemudian berkata, aku laporkan ini kepada ayahku. Maka si tukang sisir itu pun menjawab, silahkan, laporkan saja. Lalu anak perempuan Fir'aun memberitahukan tentang hal itu kepada ayahnya. Fir'aun pun memanggil tukang sisir itu. Fir'aun berkata, wahai fulana, apakah kamu meyakini ada Tuhan selain aku? Tukang sisir itu menjawab, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk disediakan kuali besar terbuat dari tembaga dan dipanaskan air di dalamnya. Lalu ia perintahkan untuk diceburkan tukang sisir dan semua anak-anaknya ke dalam air yang mendidih dalam kuali besar tersebut. Namun sebelum itu terjadi, si tukang sisir ini punya satu permintaan kepada Fir'aun. Dia berkata, aku punya satu permintaan. Fir'aun pun menjawab, apa permintaanmu? Tukang sisir itu menjawab, aku minta agar semua tulang-tulangku dan tulang-tulang anak-anakku dikumpulkan dan dibungkus dalam satu kain, lalu dikuburkan di suatu tempat. Fir'aun pun mengabulkan permintaannya. Kemudian satu persatu anak-anaknya dimasukkan ke dalam kuali. Sampai pada giliran anaknya yang masih bayi dan masih disusui, tukang sisir merasa kasihan, merasa iba dengan anaknya itu. Namun tiba-tiba anak tersebut bisa berbicara dan mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, jangan takut, berkorbanlah, sesungguhnya siksaan di dunia jauh lebih ringan dibandingkan siksaan nanti di akhirat. Lalu tukang sisir mengorbankan nyawanya dan anaknya tersebut demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku seiman dan seagama Islam, sadarkah kita semuanya di mana kita saat melihat kesabaran yang sehebat ini? Di mana kita saat kita menyaksikan keyakinan yang begitu tangguh akan kebenaran seperti yang ditampakkan oleh tukang sisir Masyitoh di hadapan Fir'aun. Sudahkah kita tunduk seutuhnya dalam menjalankan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW seperti ketundukan tukang sisir Masyitoh ini? Di mana kita dari semua mereka yang sudah mengorbankan baik nyawanya ataupun hartanya, jiwanya untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kebanyakan kita semakin lama semakin jauh dan semakin melalaikan makna-makna yang agung ini. Banyak di antara kita sedikit demi sedikit mulai terkikis dan lupa akan pentingnya berpegang teguh dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah Ahlus Sunnah, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Para hadirin yang tercinta, adapun tentang peristiwa Mi'raj, maka ditegaskan dalam nas hadis-hadis sahih bahwasanya Mi'raj itu terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari ayat Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang sharih tentang Mi'raj. Akan tetapi ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang mendekati nas sharih, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain
yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya terdapat surga. Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Maksud dari Mi'raj, tujuan Nabi diperjalankan Mi'raj adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperlihatkan kepada beliau keajaiban-keajaiban alam atas, serta untuk mengagungkan kedudukan dan derajat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat tanda-tanda yang agung atas kekuasaan Tuhannya. Maka tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak paham bahwa Mi'raj, kata mereka, adalah perjalanan Nabi ke suatu tempat, di sana ada Allah. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi berkumpul dengan Tuhannya seperti berkumpulnya makhluk dengan makhluk, wal'iyadu billah. Juga tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok aliran hulul dan wahdatul wujud. Mereka mengatakan bahwa Allah menyatu dengan Muhammad, wal'iyadu billah. Beberapa waktu yang lalu Syekh Salim menyebutkan beliau membaca satu risalah yang ditulis oleh seorang yang mengaku syekh, mengaku penganut ajaran tasawuf. Dia punya banyak pengikut, punya banyak murid, akan tetapi dia menipu murid-muridnya. Dia katakan dalam risalah tersebut, dia tulis wal'iyadu billah, Muhammad katanya dinaikkan dalam peristiwa Mi'raj ke atas langit yang 7, sampai di suatu tempat dia menemukan pintu. Lalu dia ketuk pintu tersebut. Lalu Allah menjawab, siapa? Lalu Muhammad berkata, saya Muhammad. Lalu Allah menjawab, aku dan kamu adalah satu. Wal'iyadu billah. Ini adalah akidah hulul, bukan akidah Islam. Ini yang diyakini oleh sebagian pendongeng, tukang bohong, ya, seperti yang ditulis oleh orang ini dalam risalahnya. Lihatlah betapa sesat, betapa rusak keyakinan yang sangat aneh, sangat asing ini. Maka jangan sampai kita tertipu dengan baju mereka. Begitu juga dalam kitab yang sama penulis ini mengatakan qul huwallahu ahad. Ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang awam saja. Adapun bagi para anbiya dan yang setingkat dengan mereka, maka Allah dan Muhammad adalah satu, wal'iyadu billah. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, kita harus belajar ilmu agama, akidah Islam yang diajarkan oleh para anbiya dan dibuktikan kebenarannya oleh akal yang sehat, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari tempat, Maha suci dari arah. Allah Maha suci dari hulul dan ittihad. Karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim, Allah bukanlah benda, maka Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Tidak boleh kita meyakini apa yang disebutkan di beberapa kitab yang ditulis oleh sebagian orang yang mengaku-ngaku berilmu dan menisbatkan sebagian kitab kepada sebagian ulama atau sahabat, seperti kitab yang dinamai dengan Kitabul Mi'raj, dinisbatkan secara dusta kepada Ibnu Abbas. Padahal kitab tersebut bukan karangan Ibnu Abbas. Juga yang disebutkan dalam beberapa kitab, yaitu perkataan sebagian orang bahwa Allah mendekat dengan zatnya kepada Muhammad sampai sejarak 1 hasta atau lebih dekat. Bahkan kata Syekh Salim, kami mendengar dan melihat orang yang mengatakan wal'iyadu billah bahwa Allah mendekat kepada Muhammad sampai seukuran jarak antara alis dengan alis. Mereka ini tidak mengenal Allah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata tentang firman Allah
summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Jibril yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dalam sosok atau bentuk seorang laki-laki namun tanpa kelamin, karena para malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa kelamin. Namun kali ini saat peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk aslinya. Maka ufuk langit pun menjadi tertutup oleh Jibril. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Masruq mengatakan, bukankah Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan juga berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku adalah orang yang pertama di antara umat Muhammad ini yang bertanya langsung kepada Rasulullah tentang itu. Beliau mengatakan itu adalah Jibril. Beliau tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali ini. Beliau melihatnya turun dari langit, besar bentuknya memenuhi antara langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para anbiya sebagai imam bagi mereka di Baitul Maqdis, lalu beliau dinaikkan ke langit, lalu bertemu dengan beberapa nabi di setiap langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya menyambut beliau, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan wahai saudaraku, dalam hadis ini terdapat dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwa nabi dan wali bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat setelah mereka wafat, bisa berbuat suatu manfaat dengan izin Allah meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ini terjadi setelah para anbiya itu meninggal, kecuali Sayyidina Isa alaihi salam yang masih hidup dan tinggal di langit. Semua nabi menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Lalu beliau menerima wahyu dari Allah dan diwajibkan bagi beliau dan umatnya solat 5 waktu sehari semalam. Di antara keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj adalah Al-Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, surga, bidadari, Al-Wildanul Mukhalladun, Arsy dan lain-lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Sebagian ulama mengatakan bahwa perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa dan naik ke atas langit hingga kembali lagi ke Makkah ditempuh dalam waktu 1/3 malam saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini kepada Ummu Hani. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj beliau itu kepada orang-orang kafir keesokan harinya. Namun mereka tidak mempercayai beliau, bahkan mereka mengolok-olok beliau. Lalu sebagian dari orang Quraisy mendatangi Abu Bakar dan berkata kepadanya, apakah yang kamu katakan tentang sahabatmu itu Muhammad yang mengaku telah mendatangi Baitul Maqdis lalu kembali lagi ke Mekah dalam 1 malam saja? Abu Bakar menjawab, apa benar dia berkata seperti itu? Mereka mengatakan, iya. Lalu Abu Bakar berkata, aku bersaksi, jika dia memang mengatakan itu maka berarti dia sudah benar.
Mereka berkata, kamu membenarkan bahwa dia datang ke Syam dalam satu malam, lalu kembali lagi ke Mekah sebelum pagi tiba? Abu Bakar berkata, ya, aku membenarkannya. Lebih dari itu, aku membenarkannya tentang berita dari langit. Maka Abu Salamah mengatakan penamaan Abu Bakar dengan As-Siddiq berawal dari kisah ini. Lalu orang-orang kafir meminta Rasulullah SAW untuk menggambarkan tentang Masjidil Aqsa, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah pergi ke sana dengan siapapun dari penduduk Mekah. Lalu Abu Jahal mengumpulkan kaumnya dan Rasulullah SAW memberitahu mereka apa yang beliau lihat. Salah satu di antara mereka yang pernah pergi ke sana dan melihat langsung Masjidil Aqsa berkata, gambaran yang dia sebutkan tentang Masjidil Aqsa adalah benar. Seorang penyair berkata, ya wasifal Aqsa ataita biwasfihi wa ka'annaka ar-rassam wal banna'u. Wahai orang yang menggambarkan Masjidil Aqsa, engkau telah menyebutkan sifat-sifatnya dengan lengkap, dengan sempurna, seakan engkau sendiri yang menggambar, engkau sendiri arsiteknya, dan engkau sendiri yang membangunnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang masyhur dari para ulama bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Imam Suyuti meriwayatkan ada 15 lebih pendapat para ulama tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang paling masyhur adalah pendapat bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Abu Hayyan juga menukil dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Rajab. Dan ini juga ditegaskan oleh Al-Hafidz Sirajuddin Al-Bulqini dalam kitabnya Mahasinul Istilah. Beliau berkata, malam Isra dan Mi'raj adalah malam 27 Rajab. Pendapat ini juga yang dipilih oleh beberapa ulama bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Pendapat ini juga dipilih oleh dua imam pentahqiq mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Kedua imam ini menyebutkan bahwasanya waktu terjadinya Isra dan Mi'raj adalah malam 27 Rajab. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang mukjizat Isra dan Mi'raj adalah pembahasan yang sangat menghibur, yang sangat menarik dan membuat hati kita senang. Kami sengaja mengadakan ceramah muhadharah ini untuk menanamkan dalam hati generasi muda kita semuanya, generasi penerus kita semuanya, rasa bangga akan perayaan-perayaan dan peringatan-peringatan hari-hari besar Islam. Maka kami cukupkan dengan menyebutkan riwayat dan cerita yang benar, yang sahih, disertai kami menyampaikan tahdzir, peringatan dari cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang khurafat yang disisipkan dalam kisah Isra dan Mi'raj yang banyak beredar di kalangan masyarakat awam. Seperti perkataan sebagian pendongeng, katanya bahwa terjadi obrolan antara Allah, malaikat dan Muhammad di langit sebagaimana dalam bacaan tahiyat dalam salat. Wal'iyadu billah. Juga seperti perkataan sebagian orang bahwa Jibril berkata kepada Muhammad, jika aku mendekat maka aku akan terbakar. Atau yang serupa dengan kisah-kisah bohong seperti ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ulang kembali sebagai penutup ucapan rasa terima kasih kami kepada semua yang sudah sudi memenuhi undangan kami. Kami memohon kepada Allah agar mengumpulkan kita kembali pada acara-acara berikutnya dalam waktu dekat, dalam peringatan-peringatan hari besar Islam seperti ini, dengan keadaan yang lebih baik, dengan dipenuhi rasa aman. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebaikan
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.